Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan ngomongin film. Let's go. Oke, film yang akan kita bahas kali ini datang dari perfilman Korea Selatan ya. Yang dimana film ini bergenre horor zombie thriller gitu tentunya. Layaknya World War Z dan satu lagi tuh apaan ya, Peninsula dan Train to Busan, mirip-mirip. Dan film ini berlatar tahun 2020 yang berjudul Alive. 빠르게 확산되는 전염 현상에 주요 도시들은 이미 통제가 불가능합니다. 꼭 집서 하지 말고. 우리 진짜 살 수 있을까요? 꼭 살아요. 우리 같이 살자고. 준비됐어요? 할게. 지금 가요. Oke, film Alive ini tayang di Netflix ya tahun 2020 bulan September tahun lalu, jadinya nggak terlalu lama. Dan juga film ini salah satu film zombie terbaru yang sangat legit, sangat oke, yang bisa gua tonton tentunya di akhir pekan kemarin. Dan juga film ini merupakan salah satu film yang mencekam banget gitu, dan tentunya harus menjadi rekomendasi dari ngomongin film kali ini. Dan juga film ini disutradarai oleh Second Chow, namanya Dua Chow ya. Yang dimana film ini cukup box office ya, dimana pendapatan yang bisa diraup oleh film ini hingga 14,7 juta dolar. Dan juga film ini dibintangi oleh artis-artis, aktor-aktor yang kelas berat. Yang dimana yang bisa gue sebutin di sini untuk aktornya sendiri ada Yoo Ah-in. Yoo Ah-in ini udah malang melintang lah di perfilman Korea ya, dimana terakhir gue nonton Yoo Ah-in ini di film Voice of Silence, itu keren banget dia actingnya di situ. Dan juga ada Burning di film Burning tahun 2015, yang dimana itu juga cukup oke, bahkan menang film Sundanese kalau nggak salah kemarin waktu tahun 2015 itu ya. Dan juga satu lagi aktris yang bisa gue sebut di sini ada Park Shin Ye. Ini Park Shin Ye tentunya teman-teman pada tahu semua, dimana Park Shin Ye ini salah satu aktris kebanggaan Korea Selatan ya, dimana untuk perfilmannya udah banyak banget. Dan juga terakhir gue nonton juga si Park Shin Ye ini ada di The Call, dan juga ada di film Miracle, apa yang di penjara itu, Miracle ya itu pokoknya, yang dimana Park Shin Ye ini tentunya nggak usah dipertanyakan lagi ya, dimana actingnya di sini juga udah oke banget, keren banget. Dan juga karakternya udah stick masuk ke dalam karakter seorang cewek yang gue bisa bilang adventure, barbar, dan fightnya keren banget. Dan tentunya di film ini dua tokoh ini menjadi tokoh utama yang memegang karakter sangat penting tentunya dari cara-caranya untuk bertahan hidup tentunya. Dan untuk sinopsis yang bisa gue sebutin dari film ini, tentunya film ini berlatar cerita pada tahun 2020, yang dimana tentunya pada saat tahun kemarin tentunya marak film-film tentang wabah ya, dimana film ini juga nggak jauh tentang wabah, cuman wabahnya ini lebih ke zombie ya. Dan juga film ini berlatar tahun 2020 di Korea Selatan, yang dimana pada suatu hari virus wabah datang dan membuat banyak orang berubah menjadi zombie. Dan layaknya film zombie tentunya, dimana zombie ini ketika menggigit orang tentunya akan menularkan virus tersebut dan membuat orang tersebut jadi zombie juga. Jadi gimana caranya supaya si tokoh pemeran utama ini untuk bisa bertahan hidup hingga akhir film tentunya. Dan untuk ceritanya berlanjut ketika salah satu aktor ini pemeran utama yaitu Yoo Ah-in, yang di sini dia memerankan menjadi Junwo, di mana Junwo ini memiliki karakter sebagai pria yang bisa gue bilang adalah content creator ya, dan juga dia anaknya gaming staff gitu, jadi anak live streaming gaming gitu, yang dimana dia ini ya memiliki karakter bebas gitu ya, dimana dia bangun jam 10 pagi, 10 siang, dan terbangun dengan berita yang cukup mengagetkan, dimana ada berita di TV dia tonton bahwa orang-orang berubah menjadi zombie. Bener aja ketika dia keluar dari apartemennya untuk melihat gitu secara langsung di balkon, di bawah tuh benar-benar udah chaos dan udah banyak zombie berkeliaran ya. Dan itu membuat seisi kota, seisi desa, bukan desa deh, seisi town tersebut tuh benar-benar heboh gitu. Dan tentunya si pemeran utama mencari cara gimana supaya dia tetap bertahan hidup. Dan konflik bermula dari situ, tetangganya tiba-tiba ada yang masuk ke rumah dan meminta pertolongan. Dan tentunya dia yang menjadi anak yang polos itu tentunya memberi pertolongan. Cuman memang sedikit worry, dan bener aja ternyata tetangganya ini berubah juga jadi zombie. Dan itu menjadi pertemuan dia dengan zombie pertama secara langsung di scene pertama ini. Dan juga untuk
ceritanya berlanjut hingga 20 hari kemudian, dimana dia berhasil bertahan hidup hingga 20 hari dan tentunya stres dan membuat dia ingin bunuh diri. Dan ketika mau bunuh diri ini diselamatkanlah oleh si Park Shin Ye pakai laser gitu, jadi di distract ketika dia mau gantung diri itu di distract dan akhirnya bener aja selamat dari bunuh diri. Yang dimana si Park Shin Ye ini tinggal di seberang dari apartemennya dia, jadi dia benar-benar segaris lurus dengan apartemennya, sama-sama lantai 4 dan tentunya dia memiliki binokular. Dan di sini si karakter Park Shin Ye ini digambarkan sebagai wanita yang adventure, yang biasa naik gunung mungkin yang bisa gue tahu ya, dimana dia di situ juga dilihatin di sininya bahwa si Park Shin Ye ini bertahan hidup dan juga tinggal di tenda, bukan tenda sih, kayak pivot gitu, tenda gitu, dimana dia juga udah menyiapkan perangkap-perangkap untuk zombinya. Dan itu benar-benar kayak menggambarkan si karakter si Park Shin Ye di sini tuh benar-benar wanita yang independen dan yang keras gitu, yang adventure gitu. Dan juga Park Shin Ye memberikan usul kepada si Junwo, pemeran utama, untuk bisa pergi ke lantai 8 karena setelah penglihatannya dia di apartemen Junwo ini, yang dimana notabene adalah di seberang dari apartemennya Park Shin Ye, di lantai 8 tuh kosong. Jadi dia memutuskan untuk ke lantai 8. Dan disitulah untuk pemecahan masalah konfliknya, apakah dia akan berhasil selamat atau enggak, karena memang si zombinya ini banyak banget dan benar-benar mencekam banget untuk scene tersebut, dimana kejar-kejaran dengan zombie yang benar-benar banyak banget. Dan teman-teman juga harus nonton sendiri, dimana gue nggak bisa ceritain untuk endingnya karena nanti jadi spoiler tentunya. Dan berikut untuk sinopsis yang bisa gue ceritain singkat untuk jalan ceritanya dan untuk plus minusnya, dimana plus minusnya untuk dari film ini gue udah mencatat ya beberapa plus dan beberapa minus tentunya. Yang dimana plusnya dulu, dimana plus yang bisa gue ceritain di sini, ini tuh screenplaynya keren banget ya, dimana ini menggambarkan banget Korea yang modern gitu, dan juga banyak angle-angle yang diambil itu yang nggak biasa gitu, kayak ada POV ke muka dia, dan itu benar-benar meningkatkan suasana mencekamnya gitu. Dan tentunya terdeliver sangat baik ke penonton untuk rasa buru-burunya atau rasa kayak itu kita dibuat dikejar-kejar gitu, dimana kita ikut kayak pengen ikutan lari tentunya pada saat nonton ini. Dan plusnya lagi, film ini benar-benar pendalaman karakter si aktor-aktrisnya ini cukup oke, dimana masing-masing karakternya ini cukup terbaik bisa gue bilang, dan juga benar-benar keren banget, yang bahkan bisa gue bilang gak ada celah lah untuk kritik dari si aktor dan aktrisnya ini, cukup oke. Dan untuk plusnya lagi tuh ketegangannya intens banget, dimana kayak tadi gue bilang itu tuh benar-benar dibuat kejar-kejar banget dari scene 1 sampai scene abis tentunya. Dan itu cukup bisa gue bilang salah satu film zombie yang bersanding lah dengan World War Z, dengan Peninsula, dan dengan Train to Busan. Itu benar-benar satu paket untuk perfilman zombie, perzombian lah, film perzombian tuh cukup bisa gue bilang satu tingkat dengan film-film tersebut. Jadi gue bisa bilang ini salah satu film A ya untuk perzombian. Dan untuk minusnya, dimana minusnya juga udah gue catat beberapa minus yang bisa gue bilang cukup minor ya, karena ada beberapa plot hole yang masih ada di sini. Dimana plot hole yang bisa gue sebutin diantaranya adalah ketika di scene awal-awal tuh, ketika semua komunikasi nggak bisa berjalan, salah satunya nggak bisa ditelepon dan nggak bisa voicemail, dimana di sini masih bisa internetan. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa nggak ditelepon WhatsApp aja gitu, telepon internet gitu, telepon WhatsApp, dan masih bersikuku aja gitu mau nelpon secara dial gitu, secara voicemail gitu nggak bisa dijawab. Dan itu masih jadi plot hole, masih menjadi pertanyaan tanda tanya buat gue gitu, kenapa nggak telepon via internet kalau emang bisa internet. Karena pada akhirnya kan nanti yang diselamatin oleh tim SAR-nya orang-orang yang nge-post dirinya tuh di Instagram. Jadi itu masih jadi plot hole buat gue, pertanyaan. Dan untuk plot hole selanjutnya adalah ketika di sini yang dimana udah di ending ya, dimana di ending itu disebutin bahwa si Park Shin Ye ini minta untuk dirinya ini dibunuh gitu karena dia udah bersinggungan dengan zombie. Yang jadi pertanyaan gue sampai abis ini, film ini nggak jelas nih untuk dari scene tersebut penjelasannya, karena memang nanti di akhir kan dia berhasil diselamatin oleh tim SAR lewat helikopter ya. Yang mana di helikopter itu juga masih pertanyaan buat gue, apakah si Park Shin Ye berubah menjadi zombie, apakah si Park Shin Ye udah terkontaminasi oleh virus zombie, masih belum jelas dan masih menjadi plot hole, masih menjadi tanda tanya besar untuk gue di film ini tentunya. Dan itu menjadi, gue rasa menjadi minus yang nggak terlalu besar ya, minus yang minor gitu, karena untuk overall dari film ini masih cukup oke, cukup keren, dan cukup bisa menjadi rekomendasi tontonan akhir pekan untuk teman-teman semua gitu. Dimana film ini juga cukup intens mencekamnya, cukup kengeriannya, dan juga untuk itu bisa menjadi tontonan bareng-bareng ya, cukup seru ya untuk teman-teman dan teman-teman semua tentunya.
Dan untuk scoring, dimana scoring kali ini yang bisa gue sebutin untuk film Alive ini, dimana si film Alive ini gue scoring dengan nilai 9,0 per 10, yang dimana cukup recommended tentunya, udah angka 9 dan tentunya bisa menjadi tontonan akhir pekan untuk teman-teman semua yang pencinta perzombian, tentunya pencinta film perzombian, yang dimana tentunya ini keren banget. Berikut untuk ulasan serta review dari ngomongin film kali ini, untuk film zombie kali ini Alive, yang dimana semoga menjadi informasi yang menarik tentunya untuk teman-teman semua dalam mencari perfilman yang seru di akhir pekan ini. Dan kayaknya itu aja untuk informasi serta review, ulasan, dan scoring untuk film ini, yang dimana untuk teman-teman yang punya rekomendasi film horor lainnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca dan bisa gue tonton tentunya, karena gue masih nyari nih film horor yang benar-benar horor banget, karena untuk sejauh ini kayaknya belum ada film horor yang menyampai skor 9,5, 9,7 belum ada. Jadi gue masih nyari banget. Untuk teman-teman yang punya rekomendasi film horor, please tolong tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue tonton tentunya. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk informasi kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Tigar Irsyad. Peace out.